Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama aku Ishak Timotius Pranginangin dengan NIM 2102473 dari program studi Pendidikan Sosiologi. Di video kali ini aku mau menyampaikan beberapa intisari dari materi yang telah aku terima dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Materi yang pertama itu mengenai Purpose Driven Life Part 5 and 6, yang dimana di sini mengenai hubungan atau mungkin juga keluarga, yang dimana memang Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkeluarga, salah satunya untuk berkeluarga, yang dimana nanti keluarga-keluarga inilah yang akan uh, berkuasa atau memerintah bersama Tuhan. Nah, yang pertama itu kenapa sih dalam hubungan itu kita harus mempunyai prioritas di dalam kehidupan kita. Nah, yang mana pertama itu adalah karena hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga, yaitu dari Matius 22 ayat 37 sampai 38, di mana sebenarnya kita ini hidup untuk saling mengasihi sesama manusia. Karena apa? Karena kita merupakan juga makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan kasih dari orang-orang sekitar kita, khususnya dari keluarga. Dan juga kasih itu adalah kekal sampai selamanya. Itu bisa kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, sebagaimana kasih Tuhan terhadap kita itu sampai selama-lamanya, maka demikian juga dari kita lahir sampai kita sampai kita nanti mati nanti atau dipanggil Tuhan, itu kita akan memiliki kasih terhadap keluarga kita. Demikian juga keluarga kita akan mengasihi kita sampai pada akhirnya nanti. Dan juga kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Jadi nanti kita akan dievaluasi nih bagaimana diri kita melalui seberapa besar sih kasih kita, saudara-saudara semuanya. Dan juga ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu, yang dimana waktu merupakan pemberian yang paling berharga karena kita hanya memiliki hal tersebut secara terbatas. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika mungkin kita sebagai seorang anak sedang berulang tahun, pasti kita membutuhkan waktu dari kedua orang tua kita. Entah mungkin mereka libur untuk bekerja dahulu supaya bisa menghabiskan waktu bersama-sama kita ketika kita sedang berulang tahun. Nah, seperti itulah ekspresi kasih yang terbaik dalam suatu hubungan, yang dimana kita memang memberikan cukup banyak waktu luang kita untuk keluarga kita sebagai tanda bukti dari kasih kita terhadap mereka. Lalu kita juga menjadi anggota tubuh Kristus, yang dimana mengikuti Kristus itu termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya, dimana kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, inilah kita keluarga kerajaan Allah, yang dimana sesama anggota tubuh Kristus itu kita harus saling mengasihi. Dan juga menurut Rasul Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait dengan bagian tubuh Kristus. Dimana juga gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan, bukan suatu organisasi, dan bukan organisme. Yang artinya kita ini adalah keluarga, itu kita satu tubuh, dimana sebagaimana kita merupakan anggota gereja, anggota keluarga Allah, anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan juga kita memerlukan yang namanya keluarga gereja. Nah, kenapa sih kita butuh yang namanya keluarga gereja? Yang pertama adalah keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang percaya sejati. Yang artinya kita dari keluarga gereja tersebut kita bisa mendapatkan pengakuan sebagaimana kita ini benar-benar orang yang percaya, kita ini benar-benar sejatinya adalah yang percaya. Lalu yang kedua adalah keluarga gereja menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Artinya ketika kita memiliki keluarga gereja, kita akan sadar bahwa kita juga memiliki tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Kita tidak akan mementingkan diri sendiri selagi kita melihat ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita atau membutuhkan bantuan kita. Lalu keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot rohani. Artinya melalui keluarga gereja tersebut kita akan dibangun bersama-sama di dalam kehidupan rohani kita. Mungkin kita juga bisa saling mengingatkan bahwa kita harus hidup selalu takut akan Tuhan. Mungkin kita juga saling membantu ketika kita memiliki pergumulan dan sebagainya. Dan juga
alasan kenapa kita harus memiliki keluarga gereja, yaitu tubuh Kristus memerlukan Anda. Artinya kita ini masing-masing pribadi diperlukan di dalam tubuh Kristus, di dalam artinya kita, ya, tubuh Kristus itu membutuhkan kita sebagai anggota-anggotanya. Dan juga yang terakhir, kenapa kita memerlukan keluarga gereja, yang terakhir adalah kita akan mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Artinya kita ikut mengambil bagian di dalam melayani Kristus, artinya itu kita juga melayani dan bisa dibilang menyebarkan pengajaran Kristus. Melalui apa juga? Melalui kesaksian kita, di mana kita mungkin dilihat baik oleh orang lain. Kita juga memiliki kasih satu sama lain sesama anggota tubuh Kristus. Dan juga selanjutnya adalah di dalam hidup memiliki hubungan tersebut, kita juga harus mengembangkan komunitas, dimana di dalam komunitas itu juga memerlukan kejujuran, yang dimana kita tahu bahwa di dalam suatu hubungan kejujuran merupakan hal yang penting. Maka dari itu pentingnya juga kejujuran di dalam hubungan kita dalam komunitas. Dan juga mengembangkan komunitas memerlukan kerendahan hati, sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita di dalam menjalani suatu hubungan tidak boleh ada yang namanya sombong, karena ketika kita merasa diri kita lebih hebat dari yang lain, kita bisa saja menyakiti perasaan orang lain, dan itu akan menyebabkan hubungan yang kurang baik di dalam suatu komunitas. Lalu mengembangkan komunitas memerlukan sikap hormat, sebagaimana kita juga menghormati sesama anggota tubuh Kristus, kita juga menghormati orang-orang lain seperti itu. Dan juga mengembangkan komunitas membutuhkan kemampuan memegang rahasia, dimana ketika kita sudah dipercayai oleh orang dalam suatu hal, kita juga harus menjaga hal yang dipercayai orang tersebut terhadap kita. Lalu mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi, sebagaimana kita tahu dalam suatu hubungan itu dibutuhkan yang namanya kecocokan. Jadi ketika kita membuat suatu komunitas atau membangun suatu komunitas, kita membutuhkan anggota-anggota yang sefrekuensi atau yang bisa dibilang satu tipe dengan kita, seperti itu. Lalu cara untuk yang pertama, kita juga di dalam suatu hubungan diperlukan yang namanya memulihkan persekutuan yang retak, yang dimana hubungan itu memang selalu berharga untuk dipulihkan, karena hidup adalah tentang untuk belajar mengasihi. Tuhan menghendaki kita juga untuk menghargai hubungan dan berusaha menjaganya daripada membuangnya bila terjadi keretakan, luka atau konflik. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita harus selalu memulihkan keadaan hubungan kita sesama manusia ketika mungkin ada terjadinya suatu keretakan, karena dimana Tuhan menghendaki kita untuk menghargai hubungan dan berusaha menjaganya, yang dimana memang ini adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan, yaitu manusia hidup rukun dan damai, sebagaimana Tuhan selalu mengatakan kepada kita untuk saling mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Dan juga tadi kan kalau ada hubungan yang retak, kita harus memperbaikinya. Nah, bagaimana sih cara memperbaiki atau memulihkan suatu hubungan? Yang pertama itu kita lakukan adalah berbicara terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita membicarakan tersebut kepada orang yang bersangkutan. Artinya kita memikirkan dulu nih, apa ya yang pantas aku katakan terhadap orang tersebut supaya orang tersebut juga mau mendengarkan perkataan aku. Lalu kita juga harus mengambil inisiatif, di mana kita berinisiatif saudara-saudara untuk meminta maaf salah satunya, dan juga yang ketiga adalah bersimpati dengan perasaan mereka. Kita memakai telinga lebih dari mulut, artinya kita mendengarkan keluh kesah mereka kepada kita daripada kita juga menggunakan mulut untuk membela diri kita. Nah, itulah hubungannya tadi dengan inisiatif. Lalu yang keempat adalah kita mengakui bagian kita dalam permasalahan tersebut. Mungkin kita salahnya di bagian ini atau mungkin kita salah di bagian itu. Kita mengakui hal tersebut supaya itu maksud saya itu adalah salah satu upaya di dalam menyembuhkan atau memulihkan suatu hubungan yang retak. Dan juga seranglah masalahnya, bukan orangnya. Ketika kita juga mungkin tidak menyukai sifat seseorang, kita dikatakan aku gak suka sifat yang ini, tapi bukan berarti kita menyerang orang tersebut. Maksudnya dengan permasalahan yang ada, kita sebutkan apa sih yang kita tidak suka dari permasalahan tersebut, dan kita bukan menyerang orang tersebut. Lalu bekerja sama sesering mungkin. Ini bagaimana ini akan
melatih kita untuk selalu mengerti perasaan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena kita sering bekerja sama dengan mereka sehingga kita tahu seluk-beluk tentang mereka. Dan juga tekanlah rekonsiliasi bukan resolusi. Nah, itu mengenai cara kita untuk memperbaiki suatu hubungan yang telah retak. Lalu yang terakhir adalah di mana Roh Allah bekerja dalam diri kita. Keserupaan dengan Kristus itu tidak dihasilkan dengan kita meniru saudara-saudara sekalian, tetapi dengan kita ditinggali oleh Roh. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui kita, yang dimana kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus, yang dimana kita melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, guna bisa dibilang untuk guna menyebarkan pengajaran Kristus tersebut. Dan juga kita Tuhan memakai firman, umat dan situasinya untuk membentuk kita. Artinya kita dibentuk Tuhan melalui firman, melalui umatnya, dan melalui situasi yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Lalu juga kita menjadi serupa dengan Kristus adalah proses bertumbuh yang lama dan perlahan. Artinya tidak bisa langsung jadi begitu saja, tetapi kita membutuhkan proses yang cukup lama dan bertahap, saudara-saudara semuanya, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tentu saja kita di sini semua memiliki kerinduan atau ingin sekali untuk bisa sama seperti Kristus. Nah, itu tadi mengenai materi dari Purpose Driven Life part 5 and 6. Nah, sekarang kita memasuki materi Image of God. Yang pertama, di mana orang yang menganut paham evolusi itu mendefinisikan manusia dilihat dari otaknya, dari kemampuan menggunakan suatu alat, dari pertumbuhan gigi, dan kemampuan untuk berjalan. Ya, hal-hal itulah yang dilihat dari penganut paham evolusi mengenai manusia. Dan juga kalau kita lihat dari internet, manusia itu adalah spesies Homo sapiens, yang dimana menurut Darwin, evolusi ini disebabkan oleh seleksi alam dan dimulai dari kera hingga terjadinya dan munculnya seorang manusia. Nah, dan dimana juga kalau kita lihat dari Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ Allah lah yang menciptakan manusia yang serupa dengan Dia. Yang dimana sehingga manusia ini diciptakan dalam gambar Allah. Walaupun manusia masih banyak kekurangannya, tetapi mereka tetaplah ciptaan Allah. Jadi dari sini memang ada beberapa teori yang cukup bertentangan lah, bisa dibilang gitu, dengan firman Tuhan. Salah satunya tadi yang dimana dikatakan bahwa manusia merupakan suatu evolusi dari kera. Namun Alkitab sendiri mengatakan bahwa manusia itu merupakan ciptaan Tuhan langsung, dan dimana dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun memang seperti yang saya katakan tadi, manusia masih memiliki kekurangan, bisa dibilang selalu memiliki kekurangan, namun manusia tetaplah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Dan juga kalau kita lihat dalam Kejadian 5 ayat 3, Adam memiliki anak yang serupa dengan dia. Walaupun ada perbedaan antara Adam dan anak-anaknya, tapi seperti kita yang keturunan dari orang tua kita namun tidak mirip. Nah, seperti itulah Abraham dengan anaknya, tidak mirip namun mereka serupa gitu, walaupun memang gak mirip atau ada perbedaan seperti itu. Dan juga dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, kata diciptakan itu diulang sebanyak 3 kali. Yang dimana manusia memanglah diciptakan oleh Tuhan. Lalu jadi jika manusia diciptakan dalam gambar Allah, kita juga diciptakan mengikuti ketritunggalan tersebut. Dimana juga jadi kalau kita lihat, manusia itu diciptakan karena rencana Allah, lalu Allah mengambil tindakan dan manusia itu hidup sehingga manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itulah menurut Alkitab mengenai manusia atau awal mulanya tercipta manusia. Yang dimana memang Tuhan sudah memiliki rencana
untuk menciptakan manusia, lalu Tuhan mengambil tindakan yaitu menciptakan manusia, dan sehingga kita ini manusia menjadi hidup, dan hidup kita manusia ini terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Nah, selanjutnya sifat Allah yang juga kita miliki, yang pertama itu adalah dapat berpikir. Sebagaimana kita tahu, kita ini berkuliah tentu saja dibutuhkan yang namanya kemampuan berpikir. Nah, sifat yang pertama inilah yang kita dapatkan dari Allah, yang kita miliki dari Allah, yaitu yang pertama kita dapat berpikir. Lalu yang kedua, kita bisa berkomunikasi. Sebagaimana kita sesama manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, demikianlah kita mendapatkan atau mendapatkan sifat, salah satu sifat dari Allah yang kedua itulah berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menciptakan atau membuat sesuatu. Sebagaimana Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya, kita juga bisa mengikuti salah satu sifat atau kemampuan Tuhan, yaitu menciptakan sesuatu hal atau sebuah hal. Lalu yang keempat adalah kita bisa mengapresiasikan sebuah keindahan. Dan yang kelima, kita bisa bergerak dalam roh Allah. Nah, ini bisa kita lihat dari Ayub 33 ayat 4. Lalu yang keenam, kita juga bisa mengevaluasi atau menilai akan suatu hal. Mungkin kita juga bisa mengevaluasi atau menilai diri kita, apakah kita sudah sejauh manakah kemampuan kita, atau sudah seberapa jauhkah perjalanan kita menuju tujuan kita, seperti itu saudara-saudara sekalian. Lalu yang ketujuh adalah kita bisa mencintai dan mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai segala ciptaannya, demikian kita juga bisa memiliki rasa mencintai atau rasa mengasihi tersebut, saudara-saudara sekalian. Lalu ada beberapa tujuan hidup manusia, yaitu adalah menguasai bumi dalam artian mengelola. Sebagaimana Tuhan menyuruh kita di dalam Kejadian untuk menguasai bumi, namun bukan berarti menguasai semena-mena, tetapi kitalah yang mengelola bumi supaya bumi ini bisa terjaga dan terawat. Lalu selanjutnya Allah memberi sebuah tujuan untuk manusia, yaitu tujuannya adalah mengikuti perintah Allah, yang dimana Allah itu ingin manusia menikmati belajar. Manusia juga diciptakan untuk bertambah. Nah, itulah salah satu tujuan tercipta atau terbentuknya manusia. Lalu dalam penciptaan manusia berada dalam posisi ciptaan yang utama. Artinya dalam posisi penciptaan itu manusialah yang menduduki peringkat pertama atau peringkat utama. Lalu manusia juga memiliki suatu khas, yaitu intelijen, bahasa, kreativitas, moral, dan emosi. Artinya manusia itu ia memiliki intelijensi, bisa berbahasa, bisa juga memiliki suatu kreativitas, dan juga memiliki moral dan emosi. Nah, itu tentu kita tahu bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dimiliki manusia. Sedangkan kalau mungkin binatang atau tumbuhan, tidak semuanya memiliki hal tersebut. Lalu manusia merupakan ciptaan Allah yang istimewa. Nah, inilah yang seperti dikatakan tadi, bahwa dalam penciptaan manusia itu menduduki peringkat utama. Karena itu tadi, manusia merupakan ciptaan Allah yang istimewa. Sungguh luar biasa Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah mengenai materi image of God. Nah, lalu sekarang kita memasuki materi karakter Kristiani. Sebagaimana kita tahu bahwa sesuatu hal bisa dibilang atau bisa dikatakan memiliki suatu karakter. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, kita juga memiliki sebuah karakter. Bisa kita lihat melalui pernyataan Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia. Yesus juga mengaku bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Itu terambil dari Yohanes 13 ayat 13. Juga Allah mau mengorbankan Yesus Kristus karena mengasihi manusia dan ingin kita beroleh hidup yang kekal. Yesus juga melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Dengan mengorbankan dirinya, dia menebus kita. Artinya itulah cara Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya terhadap kita. Kita dilepaskan dari kasih, kita ditebus dari dosa-dosa yang kita lakukan dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan juga hal yang paling diingat
dari seseorang merupakan karakternya. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita sebagai umat Kristiani memiliki karakter, demikian juga adalah setiap orang itu memang diingat melalui karakternya. Karena ketika kita melihat seseorang, yang kita mungkin paling ingat adalah karakter orang tersebut. Nah, kita tidak perlu khawatir nih tentang reputasi kita. Yang harus kita pikirkan merupakan karakter kita, karena dengan begitulah adanya diri kita. Sebagaimana karakter kita tersebut, demikianlah diri kita, saudara-saudara sekalian. Jadi kita nggak perlu memikirkan apa kata orang mengenai kita atau apa komentar orang tentang kita, tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana karakter kita sebagai umat Kristiani atau sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Dan juga kita harus banyak berinteraksi dengan siapa saja, jadi mana setiap orang melalui banyak interaksi tersebut, setiap orang memiliki label khusus terhadap orang lainnya yang mungkin berbeda-beda. Mungkin si A mengatakan tentang kita ini, si B mengatakan tentang kita itu. Nah, demikianlah di dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang melihat kita dengan label atau dengan ciri khas yang berbeda-beda. Lalu karakter adalah hal yang merupakan yang bersifat milik personal yang kita bangun. Di mana juga orang yang terdekat dengan kita bisa menilai kita melalui karakter kita, seperti saudara, orang tua, atau pasangan kita. Nah, lalu ada juga yang dimana karakter pemimpin yang baik menurut kriterianya. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan itu memilih utusan-utusannya melalui karakternya. Karakter yang patut kita contoh melalui utusan Tuhan terdahulu, yang pertama bisa kita lihat dari Daud, lalu dari Gideon, dan dari Musa, yang dimana Tuhan melihat orang-orang tersebut dan mengutus orang-orang tersebut karena yang dilihat oleh Tuhan dari mereka adalah hatinya, yang dimana Tuhan mengetahui setiap hati manusia, sehingga Tuhan mengetahui karakter dari manusia-manusia tersebut. Yang dimana juga Tuhan ini menciptakan kita untuk menjadi karakter yang baik, saudara-saudara sekalian. Yang dimana kita juga dalam Filipi 4 ayat 5, kebaikan kita adalah hal yang harus diketahui. Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi siapa saja, walaupun orang tersebut adalah musuh kita, saudara-saudara semuanya. Lalu karakter bisa merupakan hal yang dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita lakukan akan diingat oleh orang-orang lain, dan karakter terbentuk melalui faktor eksternal dan internal. Yang dari eksternalnya itu merupakan dari teman, dari keluarga, guru, atau mungkin juga pendeta, idola. Dan kalau dari faktor internalnya itu adalah cara pandang kita atau mindset kita, saudara-saudara sekalian. Hidup orang Kristen seharusnya semakin seperti Kristus. Nah, lalu seperti yang dikatakan tadi bahwa karakter kita harus dilihat orang lain. Nah, apa aja sih yang harus dilihat orang lain dari karakter kita? Yang pastinya itu adalah karakter yang rendah hati dan integritas, karena hati adalah cerminan manusia. Nah, hal tersebutlah yang harus kita perlihatkan kepada orang lain, bahwa kita sebagai umat Kristiani itu memiliki karakter yang rendah hati dan integritas yang baik, saudara-saudara sekalian. Dan juga karakter merupakan hal yang perlu dibangun guna membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka itu perbaikilah karakter kita menjadi lebih baik juga. Jadi kita harus membangun karakter Kristiani, dan karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup kita. Nah, inilah mengenai materi dari karakter Kristiani. Lalu materi berikutnya ada dari film berjudul Facing the Giant, yang dimana film ini merupakan film yang menginspirasi, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui film tersebut. Film ini mengajarkan kita supaya kita berpikiran positif, yang dimana film ini memberi unsur motivasi atau juga teamwork atau kerjasama tim, dan mengajarkan bahwa segala sesuatu itu merupakan hal yang mungkin kalau kita mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan juga terkadang manusia menemukan banyak masalah di dalam kehidupan yang membuat mungkin kita hampir menyerah dan hilang semangat. Namun film ini hadir untuk memberi sebuah harapan bagi kita di dalam setiap
permasalahan atau tantangan yang kita hadapi. Nah, lalu ada beberapa bagian dari film ini yang menarik perhatian saya, yaitu ketika seorang kapten meragukan kekuatan atau kemampuan timnya, namun sang pelatih itu memberikan suatu pelajaran yang merubah pola pikir kapten tersebut, yang dimana sang pelatih memberi pelajaran yang bisa dibilang cukup susah, namun ternyata kapten tim tersebut dapat melewatinya karena semangat yang diberikan oleh pelatih dan rekan-rekannya. Ketika kapten tersebut hampir menyerah, si pelatih pun menyatakan supaya jangan menyerah, dan akhirnya kapten itu dapat melewatinya walaupun kelelahan dan hampir menyerah. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya bisa kita lewati, pergumulan juga kita bisa lewati, permasalahan, tantangan apapun itu dalam kehidupan kita semuanya bisa kita lewati, saudara-saudara sekalian. Inti dari film ini atau materi yang singkat ini adalah bahwa kita tidak boleh menyerah walaupun masalah yang kita hadapi itu besar. Ibaratnya seperti judulnya Facing the Giant, walaupun mungkin kita menghadapi masalah yang bisa dibilang masalah yang raksasa atau yang besar, yang kita anggap kita tidak bisa melewati hal tersebut, namun kita harus percaya, saudara-saudara sekalian, bahwa kita memiliki Tuhan yang besar juga, yang dimana akan menolong kita setiap saat asal kita hidup takut akan Dia. Demikian mengenai materi Facing the Giant. Nah, saudara-saudara, sekarang kita memasuki materi buah roh dan menjadi Kristen yang taat pada Allah dan pada firman-Nya, yang dimana Roh Kudus merupakan jaminan kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang membuat kita menjadi milik Allah. Itu bisa kita lihat melalui Efesus 1 ayatnya yang 13 sampai 14. Kalau kita percaya dan mengakui Yesus penuhnya, maka kita akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan ada 9 buah roh Allah. Yang pertama itu adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dan sesama manusia. Itu bisa kita lihat dari Matius 22 ayatnya ke-36 sampai 39, dan di mana dikatakan bahwa kasih itu tidaklah sombong. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Jadi kita harus hidup sesuai dengan 9 buah roh Allah. Dengan hal tersebut kita dapat mencerminkan hidup sebagai orang Kristen yang beriman, dan memang itulah hal yang Tuhan inginkan. Ya, dan karena kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, artinya kita menjadi Kristen yang taat pada Allah dan kepada firman-Nya. Oke, sekarang kita masuki materi mengenai visi hidup, yang dimana dikatakan bahwa setiap manusia itu memiliki masa hidupnya masing-masing, dan di setiap masa kehidupan itu kita memiliki tugas yang berbeda, mulai dari masa kanak-kanak, masa pemuda atau remaja, masa dewasa, dan orang tua. Juga kalau kita lihat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, manusia itu kalau kuat bisa umurnya sampai 80 atau mungkin juga lebih. Dan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 kita diingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada, dengan cara mempergunakan waktu yang ada itu dengan semaksimal mungkin atau dengan sebaik mungkin. Lalu Yakobus 4 ayat 14b juga mengingatkan bahwa hidup kita hanya sementara saja, seperti uap yang hanya ada sebentar lalu lenyap. Dan juga kita diingatkan bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah dan kita memiliki tujuan hidup, yaitu untuk menyenangkan Allah, dan kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan agar serupa dengan Kristus untuk melayani Allah, dan kita juga dibuat untuk sebuah misi. Dan dimana juga setiap manusia juga diberikan karunia yang sesuai dengan kasih karunia-Nya, dan karunia itu merupakan talenta yang dimiliki seseorang, dan hal tersebut adalah suatu kelebihan. Dengan demikian setiap orang akan mempunyai visi yang berbeda dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan juga memiliki tujuan yang berbeda dalam menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya di sini bukan tujuan berbeda, namun caranya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menyenangkan Allah.
Dan juga visi hidup adalah sebuah hal dalam mengenali langkah tiap harinya demi tujuan kita hidup. Hal-hal yang berbeda dalam visi hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran khusus apa yang dilakukan dalam profesi atau pelayanan. Yang kedua, dituliskan dalam bentuk statement yang seperti apa gitu. Apakah tujuannya itu jelas, apakah padat dan lugas dan sebagainya. Lalu rumusan visi adalah penguatan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup seseorang. Lalu melalui visi hidup kita akan memiliki suatu tujuan, dan jati diri seseorang itu dilihat dari visinya. Atau bisa dibilang visi itu menggambarkan jati diri seseorang. Lalu mengapa sih visi itu penting? Yang pertama, visi itu menolong seseorang untuk fokus pada tujuannya. Yang kedua, menentukan dan mengarahkan seseorang dalam kehidupannya. Karena itu visi harus dimiliki, dipelihara, dijaga, dan haruslah sesuai kenyataan atau realistis. Lalu visi dapat menolong seseorang seperti Yusuf, Daniel, dan lainnya, yang mana visi juga menjadi penyemangat dalam bekerja. Visi membuat seseorang menjadi gigih. Visi juga memiliki seorang penuh kasih dan merubah pandangan seseorang dalam uang. Prinsip dalam membuat visi ini bisa kita lihat dari Kolose 1 ayat 16, yang dimana Allah juga memberi tugas kepada kita untuk menggunakan talenta atau kasih karunia itu dengan semaksimal mungkin, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Tuhan tidak hanya menyuruh kita, namun Dia juga menyertai kita dengan senantiasa. Walaupun talenta tiap manusia berbeda, namun untuk kemuliaan Tuhan sajalah tujuan yang kita miliki melalui talenta tersebut. Artinya kita menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, cara menentukan visi hidup adalah dengan berdoa dan juga menentukannya sesuai minat, sesuai talenta, dan bertanya pendapat orang lain mengenai diri kita, sehingga kita tergambar mau menentukan visi yang seperti apa di dalam kehidupan kita. Lalu kita merasakan damai di dalam hidup kita dalam menentukan visi tersebut. Visi juga berperan aktif dalam memberitakan Injil dan melipat gandakan murid melalui pendidikan dan teologi secara holistik. Dan juga ada beberapa strategi, yaitu kita belajar dan mengembangkan ilmu, belajar teologi formal, membentuk tim holistik, membuat atau membentuk suatu pemuritan. Dan dari semuanya itu kita harus memiliki komitmen. Jadi dalam visi hidup kita ini ada beberapa strategi yang saya katakan tadi, dan yang paling penting adalah kita memiliki komitmen untuk menjalani atau mencapai visi tersebut. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu amanat agung. Sebagaimana kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, namun karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, umat manusia, kita bisa diselamatkan. Namun bukan diselamatkan sekedar langsung diselamatkan begitu saja, namun ada suatu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Allah kita, supaya kita bisa diselamatkan. Nah, ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, ada suatu misi yang dimana misi ini diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, yaitu amanat agung. Bisa dikatakan merupakan amanat agung. Itu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan, yang dimana kita harus mengajari mereka supaya mereka bisa percaya. Dan yang kita harus perhatikan adalah bagaimana mereka berseru kepada Tuhan. Namun bagaimana caranya mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya, dan bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengarnya. Artinya di sini kita bertugas untuk memberitakan supaya mereka bisa mendengarnya, dan juga memberitahu kepada mereka supaya mereka bisa percaya, sehingga mereka berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, ini saja semuanya, seluruh materi, intisari materi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.